Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik pejuang UTBK. Nah, kembali lagi di channel ini di Belajar Bersama Lisvika. Nah, pada video kali ini kakak akan membahaskan terkait soal-soal biologi yang seringkali keluar pada soal UTBK tahun 2021 ini. Untuk itu, silakan adik-adik tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip agar tidak ada pembahasan soal yang terlewatkan. Nah, langsung saja kita masuk untuk soal yang pertama, itu topiknya tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Bentuk modifikasi jaringan epidermis antara lain. Nah, di sini ada pernyataan rambut akar, sel penutup stoma, tudung akar, dan akar lateral. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama yaitu rambut akar. Rambut akar adalah modifikasi dari jaringan epidermis yang berfungsi untuk memperluas area penyerapan air dan zat hara dalam tanah. Kemudian untuk pernyataan kedua, sel penutup stomata ini adalah modifikasi sel yang ada di jaringan epidermis yang berfungsi sebagai jalan keluar dan masuknya air atau udara. Kemudian untuk pernyataan yang ketiga itu ada tudung akar atau bahasa lainnya adalah kaliptra. Ini merupakan modifikasi dari jaringan epidermis yang terletak di bagian ujung akar dan berfungsi untuk melindungi daerah meristematik apikal akar. Dan yang terakhir itu ada akar lateral. Nah, ini merupakan cabang dari akar pokok atau akar samping yang berukuran lebih kecil. Nah, akar lateral ini memiliki berkas pembuluh yang terhubung dengan berkas pembuluh pada akar pokok. Nah, oleh karena itu, akar lateral bukan termasuk bentuk modifikasi dari jaringan epidermis. Maka, untuk soal nomor 1, jawaban yang tepat itu adalah opsi yang A, yaitu pernyataan yang benar adalah pernyataan nomor 1, 2, dan 3. Kemudian, adik-adik juga perlu mengingat untuk modifikasi dari jaringan epidermis atau derivat epidermis, itu bentuknya ada beberapa, diantaranya ada stomata, lentisel, kemudian nanti ada rambut akar, kemudian ada bagian tudung akar, kemudian ada sel-sel kersik, dan lain sebagainya, seperti yang sudah kakak tampilkan pada video ini. Kemudian untuk model soal yang kedua, ini masih bicara tentang tumbuhan, dimana ini tentang hormon tumbuhan. Pernyataan yang pertama, hormon giberelin berperan dalam proses perkecambahan biji, sebab giberelin memicu sintesis enzim amilase yang akan memecah pati. Nah, kita lihat untuk pembahasan soal yang kedua, biji mengandung embrio dan cadangan makanan yang berisi pati. Setelah biji mengalami imbibisi atau penyerapan air ke dalam rongga jaringan melalui pori-pori secara pasif, kemudian embrio akan mengeluarkan hormon giberelin yang berfungsi untuk memberi sinyal pada aleuron untuk mensintesis enzim amilase. Nantinya, enzim amilase akan menghidrolisis pati menjadi glukosa yang dibutuhkan dalam proses perkecambahan. Jadi, untuk soal yang kedua, pernyataan pertama itu benar, kemudian alasan juga benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Maka untuk soal nomor 2, jawaban yang tepat itu adalah opsi yang A. Berikutnya untuk soal yang ketiga, tumbuhan yang tidak menghasilkan akar adventif adalah, nah akar adventif ini adalah akar yang tumbuh tidak pada tempatnya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat untuk masing-masing opsi jawaban, ini yang tidak tepat dan tidak memiliki akar adventif itu adalah opsi yang C, yaitu alang-alang. Nah, selanjutnya untuk soal yang keempat, serpihan bulu kucing dan air liurnya dapat menyebabkan reaksi alergi pada tubuh manusia. Hal ini disebabkan oleh, nah untuk soal nomor 4, ini jawaban yang tepat itu adalah opsi yang B, itu disebabkan oleh bakteri. Nah, di sini perlu adik-adik ketahui bahwa parasit atau bakteri toksoplasma yang ada pada kucing ini akan menular apabila pemilik kucing jorok dalam membersihkan kotoran atau kandang kucing yang tidak higienis. Nah, nantinya parasit ini akan menular melalui kontak tangan dengan kotoran tersebut, lalu terbawa ke mulut hingga masuk ke dalam tubuh yang nantinya akan menyebabkan infeksi.
Kemudian untuk soal yang terakhir, kandungan glukosa dalam urin mengindikasikan adanya gangguan pada. Nah, jadi untuk soal yang kelima, ini materinya tentang sistem ekskresi pada manusia, lebih tepatnya ini bicara tentang struktur ginjal. Nah, jika kita lihat, ginjal memiliki 3 struktur utama. Yang pertama, itu ada bagian kulit ginjal atau korteks ginjal. Yang kedua, itu ada bagian medula atau sumsum ginjal. Dan yang ketiga, itu ada rongga ginjal atau pelvis renalis. Nah, pada bagian korteks itu terdapat yang disebut dengan nefron, di mana nefron ini merupakan suatu bagian yang berfungsi untuk menyaring darah atau untuk filtrasi. Sehingga pada bagian nefron ini, jika kita perbesar, ini memiliki struktur yang terdiri atas glomerulus, tubulus contortus proximal, dan tubulus contortus distal. Nah, pada tahapan ini terjadi proses penyaringan darah dan nantinya juga akan menghasilkan urin sebagai hasil ekskresi yang dikeluarkan melalui ginjal. Nah, jadi di sini apabila dalam urin yang kita keluarkan terdapat kandungan glukosa, artinya di sini terjadi gangguan pada bagian tubulus proksimal, yakni pada tahap reabsorpsi atau penyerapan zat-zat kembali. Nah, seharusnya pada tahap reabsorpsi yang terjadi di tubulus proksimal, tubuh seharusnya menyerap kembali mana zat-zat yang masih dibutuhkan. Nah, jadi apabila pada bagian tubulus proksimal ini terjadi kelainan, maka nanti kandungan glukosa itu akan keluar bersama urin sehingga akan mengindikasikan penyakit diabetes mellitus. Oke adik-adik, sekian dulu pembahasan soal kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan bagi adik-adik semua, agar tidak ketinggalan setiap updatean informasi dari kami, maka jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar adik-adik selalu mendapatkan info-info terupdate terkait pelaksanaan UTBK 2021 ini. Oke adik-adik, sekian dulu pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.